Ya, halo, assalamualaikum teman-teman. Nama aku Anida Hasnanwari. Jadi di video kali ini aku mau bahas mengenai topik yang sebenarnya tuh udah nggak asing lagi untuk diperbincangkan, yang nggak asing lagi di kalangan masyarakat, yaitu tentang depresi. Mungkin sebagian dari kalian yang nonton video ini atau bahkan diri aku sendiri pernah ngalamin depresi dalam hidupnya, tapi kita tuh nggak sadar kalau yang kita alami pada saat itu tuh adalah suatu keadaan yang disebut dengan depresi. Jadi di video ini aku tuh mau bahas lebih dalam mengenai apa sih sebenarnya depresi itu, gejala-gejalanya, penyebabnya, ciri-cirinya, terus kapan sih seseorang itu bisa disebut jika dia sedang mengalami depresi. Sekarang kita bahas dulu pengertian dari depresi. Sebenarnya depresi itu apa sih? Depresi dikategorikan sebagai gangguan kesehatan mental. Penderita depresi itu biasanya mengalami atau merasakan perasaan sedih yang terus-menerus, selalu dihantui oleh rasa bersalah yang tidak ada akhirnya, tapi tidak tahu penyebabnya apa. Nah, gejala-gejala yang timbul dari orang yang menderita depresi ini dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama itu ada aspek psikis atau psikologisnya, yang kedua itu ada aspek fisiknya. Lanjut, aku mau bahas dulu dari aspek psikis atau psikologisnya. Biasanya penderita depresi ini akan timbul gejala-gejala dia tuh selalu berpikiran kalau dia itu gak berguna, merasa putus asa, merasa rendah diri. Jadi tuh pikiran-pikiran atau kata-kata yang ada di otaknya tuh cuma sekitar kayak gue berguna gak sih hidup di dunia ini, gue dibutuhin gak sih sama orang-orang, ada gak sih yang nganggep gue itu berharga, gue disayangin gak sih. Jadi tuh pikiran-pikirannya tuh selalu negatif. Terus selanjutnya tuh dia kehilangan motivasi atau semangatnya untuk menjalani hidup. Dia mulai meninggalkan rutinitas-rutinitas yang biasa dia lakukan. Misalkan dia punya hobi membaca buku. Nah, kalau dia lagi ngalamin depresi tuh jadi baca buku tuh udah bukan hal yang menyenangkan lagi buat dia. Dia tetap merasakan sedih, terus lalu dia juga menjadi lebih sensitif. Jadi mudah menangis, mudah marah. Ada juga orang yang kalau depresi tuh dia merasa terkadang dia sangat bahagia, terus terkadang juga dia sangat berada di titik terendahnya. Terus selanjutnya itu biasanya dia itu akan memiliki pikiran-pikiran untuk melukai diri sendiri atau self-harm, dan bahkan yang paling parahnya sampai bunuh diri. Aspek yang kedua itu ada aspek fisiknya. Jadi aspek ini tuh yang kita bisa lihat secara kasat mata. Yang pertama itu biasanya penderita depresi akan mudah merasa lelah dan kehilangan tenaga. Jadi dia baru ngelakuin kegiatan sebentar, misalkan baru kerja sebentar, baru jalan sebentar, baru belajar sebentar, dia tuh udah ngerasa perasaan capek yang sangat pada dirinya. Jadi dia tuh selalu memiliki keinginan untuk tidur, bermalas-malasan. Terus yang kedua itu dia mengalami gangguan tidur. Bisa saja dia tuh terkadang terlalu sering tidur atau bahkan insomnia. Terus lanjut ada gangguan pola makan. Jadi pola makan dia tuh tidak teratur. Dia kadang tidak mau makan sama sekali atau bahkan terlalu sering makan. Terus selanjutnya itu ada perubahan berat badan yang sangat drastis, terus merasakan pusing atau sakit di kepalanya tanpa alasan yang jelas. Nah, itu tadi beberapa gejala-gejala dari depresi. Tapi bukan berarti ya setelah kalian lihat video ini terus kalian pernah mengalami satu atau dari beberapa hal yang udah aku sebutin tadi terus kalian langsung menyimpulkan, wah gue lagi depresi nih. Itu enggak ya, enggak kayak gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa ada yang salah sama diri kalian, sama pikiran kalian, you feel like there's something wrong with yourself, aku saranin mending kalian langsung menemui profesional. Jadi kalian tuh bisa dicek, bisa ditindak secara lebih profesional dengan benar. Jadi jangan langsung mendiagnosis diri kalian kalau kalian tuh depresi cuma karena mengalami beberapa gejala-gejala yang udah aku sebutin tadi, karena nggak segampang itu buat menentukan suatu penyakit mental, nggak segampang itu buat nentuin, oh kamu depresi, oh aku depresi, nggak kayak gitu ya. Nah, depresi ini tuh bisa dialami oleh siapa aja, nggak melulu anak remaja yang ngerasa depresi. Anak-anak juga bisa depresi, orang tua juga bisa depresi. Bahkan berdasarkan penelitian dari 7,5 miliar penduduk di dunia, sekitar 300 jutanya itu mengalami depresi. Dan bahkan WHO menyatakan setiap 40 detik terjadi kasus bunuh diri karena depresi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, sekitar 15,6 juta penduduknya itu mengalami depresi, tapi sayangnya hanya sekitar 8% yang melakukan pengobatan.
melihat dari banyaknya orang yang menderita depresi, sebenarnya apa sih penyebabnya, apa sih faktor-faktornya atau pemicu kenapa seseorang bisa sampai mengalami depresi. Jadi untuk gangguan kesehatan mental atau depresi ini sebenarnya nggak punya satu faktor utama yang menyebabkan hal itu terjadi, karena ini tuh terjadi karena dari beberapa faktor. Contohnya itu kayak genetik, lingkungan, pola hidup. Nah, kalau untuk depresi sendiri ini, Santrok 2003 dia tuh membaginya menjadi dua faktor. Ada faktor fisik dan faktor psikologisnya. Untuk faktor fisiknya, yang pertama itu ada genetik. Seseorang yang memiliki anggota keluarga yang mengidap depresi akan memiliki kemungkinan untuk dirinya ikut terkena depresi juga. Terus yang kedua ada susunan kimia otak dan tubuh. Orang yang mengalami depresi biasanya hormon yang berada di dalam tubuhnya yang bertugas untuk mengendalikan pikiran dan suasana hatinya itu tidak bekerja dengan baik. Terus selanjutnya itu bisa karena usia, terus bisa karena gender, jenis kelamin. Faktor psikologisnya itu ada konsep diri, pola pikir, kepribadian. Jadi orang yang mengalami depresi itu memiliki pola pikir yang negatif, konsep dirinya negatif, dia selalu berpikiran pesimis, terus dia selalu overthinking, berpikiran hal-hal buruk yang sebenarnya belum tentu terjadi. Terus selanjutnya ada stres. Stres yang berkepanjangan juga akan berujung pada depresi. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau misalkan kalian ngerasa ada yang salah sama diri kalian, kalian merasa gak nyaman sama diri kalian, kalian tuh mending langsung pergi menemui profesional. Dan mungkin di antara kalian yang nonton video ini ada yang lagi ngalamin depresi. Di sini tuh aku cuman mau berbagi, mau sharing gimana sih caranya nyembuhin depresi tanpa meminum obat-obatan antidepresan. Nah, cara ini tuh aku dapetin dari pengalaman seseorang langsung yang emang ngalamin depresi dan dia tuh mau lepas dari obat-obatan. Dan aku juga ngelakuin beberapa research, aku nyari-nyari dari berbagai sumber di internet yang bakal aku jadiin referensi buat tips-tips yang bakal aku kasih ini. Jadi di sini tuh aku akan berfokus sama cara menyembuhkan depresi yang nggak menggunakan obat. Nah, cara yang pertama itu adalah dengan berolahraga. Karena dengan berolahraga itu kita bisa mempengaruhi hormon yang berada di otak yang bernama hormon serotonin dan norepinefrin, sehingga itu tuh bisa membuat kita merasa bahagia. Dan profesor psikiater dari ilmu perilaku di Duke University itu dia menyarankan untuk melakukan olahraga sebanyak 3-5 kali per hari selama seminggu, kurang lebih dengan durasi waktu 20-30 menit. Nah, latihan yang cocok itu olahraga aerobik atau lari. Terus yang kedua itu dengan terapi cahaya. Jadi di negara yang memiliki 4 musim, saat sedang musim dingin itu warganya banyak menderita depresi karena tidak terkena cahaya matahari, sehingga mereka melakukan terapi sendiri menggunakan sinar matahari atau cahaya buatan. Terus selanjutnya itu ada memiliki buku harian atau diary, atau kita mencoba menceritakan masalah yang kita alami sama orang lain. Berdasarkan penelitian, saat kita berekspresi itu tuh kita akan melepaskan beban atau pikiran yang kita rasakan. Jadi buat kalian yang lagi ngalamin depresi, cobalah sekali-kali untuk menulis diary atau menceritakan apa yang kalian alamin sama orang lain. Jadi lebih terbuka sehingga tuh kalian tidak merasa sendiri, kalian tidak menanggung beban pikiran yang kalian alami sendiri. Nah, selain yang udah aku bilang tadi, aku juga mau ngasih tambahan gimana sih caranya kita ngatasin depresi, menghilangkan depresi, tapi dari sudut pandang Islam. Nah, yang pertama itu bisa kalian sholat, karena dengan sholat itu kalian bisa jadi lebih dekat sama Allah. Terus berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 153 juga menyatakan kalau sesungguhnya sholat itu adalah penolong. Terus yang kedua itu adalah dengan cara berzikir. Saat kita sedang berzikir, kita mengingat Allah, itu tuh kita bisa menenangkan hati dan pikiran kita, sehingga lama-lama tuh gejala-gejala depresi atau perasaan-perasaan buruk yang kita alami itu tuh akan menghilang. Terus yang ketiga tuh ada, kita tuh harus percaya kalau misalkan setelah
keburukan tuh pasti ada kebaikan. Setiap permasalahan tuh pasti ada solusinya. Allah tuh nggak mungkin ngasih cobaan, permasalahan kepada hambanya tanpa memberikan obat, solusi, atau jalan keluarnya juga. Nah, teman-teman, itu dia hal-hal mengenai depresi yang bisa aku sampaikan. Di sini aku juga masih belajar. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau ada kata-kata aku yang salah, yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Aku harap video aku ini bisa membantu kalian. Ya, dadah. Assalamualaikum.